Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamis shadiqil wa'dil amin, habibillahil mustafa, khairil anamil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah asar yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita menyambung pembahasan kita pada asar kemarin tentang kita mau berbicara tentang binatang yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke kajian itu, terlebih dahulu kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu atau di antara yang hadirin punya hajat yang lebih penting di luar, tidak apa-apa meninggalkan tempat. Sedangkan yang tidak punya, tidak, silahkan tetap di tempat. Mau tidur, mau bangun, tidak apa-apa, ya. Karena orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, sekalipun dia tertidur, dia juga mendapatkan bonus. Tetapi jangan tidur semua, karena kalau tidur semua tidak ada majelis. Di dalam Sahih Bukhari ada malaikat, sekelompok malaikat disebut dengan malaikat sayyarah, ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, malaikat patroli. Malaikat ini, sayyarah ini, hanya bertugas untuk memantau majelis-majelis, ada perkumpulan-perkumpulan. Kalau ada perkumpulan majelis ilmu, langsung dilaporkan, ya, tugasnya. Jadi menurut hadis itu panjang, Allah menyampaikan kepada, kalau sudah ada majelis yang dilaporkan bahwa ya Allah ada majelis ilmu dilakukan di sana, maka Allah mengatakan, perintahkan saya mengampuni semua orang yang hadir dalam majlis ilmu itu. Lalu malaikat patroli melihat, ya Allah, ada yang hadir bukan anggota, dia kebetulan lewat tapi mampir. Allah mengatakan tidak, demi keberkahan orang-orang majlis ilmu itu saya mengampuni semua. Itu keberkahan apa? Keberkahan majlis ilmu. Orang yang tidak tahu, tidak memahami apa yang disampaikan orang di situ, atau tertidur, akan mendapatkan berkahnya. Tapi kalau ada pembagian kue, bangun, kamu tak dapat jatah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memulai satu pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang nyamuk. Tahu nyamuk? Pernah mukul nyamuk? Pernah mukul nyamuk. Adalah binatang yang terkecil disebutkan dalam Al-Quran dan paling pertama disebutkan. Binatang apa yang terbesar disebutkan dalam Al-Quran? Gajah. Tapi paling terakhir dia. Di mana gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Nyamuk yang pertama. Masih adakah lebih kecil daripada nyamuk yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada. Apa? Semut. Mana lebih kecil semut daripada
Ada mana imam yang imam semalam, mana Pak Imam? Ke sini Pak Imam, kita mau mendengarkan surah sebentar. Bacakan ayat innallaha la yastahi ay yadriba mazalam ma ba'udatan. Ya hafizul Quran, ta'al ikra. Ta'al ikra. Bacakan. Innallaha la yastahi ay yadriba mazalan ila akhir ayat. Bacakan itu ayat. Ya, coba. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Syukran. Innallah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan memberikan suatu perumpamaan, yaitu seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Fama fawqaha, atau lebih besar atau lebih kecil. Sebagian mayoritas ilmu tafsir menerjemahkan fama fawqaha, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Apa yang lebih kecil dari nyamuk? Banyak sekali nyamuk. Banyak sekali. Banyak bakteri, virus yang bisa dilihat oleh mata dan tidak dilihat oleh mata, termasuk yang menulari dunia selama 2 tahun lebih ini disebut dengan virus COVID-19 atau COVID-19. Itu makhluk, semua itu makhluk yang tidak dilihat oleh mata. Itu masuk semua fama fawqaha, atau lebih kecil daripada nyamuk. Tahu berapa kecilnya ini virus corona ini? Menurut ilmuwan ahli virus, kecilnya virus corona ini yaitu antara 120 sampai 150 nanometer. Tahu itu nanometer? Kalau 1 meter 1000 senti ya. Kalau nanometer berapa? 1 nanometer ukurannya sama dengan selembar rambut yang dipecah menjadi 1000 kali. 1 nanometer sama dengan kecilnya selembar rambut dipecah menjadi 1000 kali. Jadi kalau ilmuwan mengatakan virus corona kecilnya sampai 150 nanometer, berarti sama kecilnya selembar rambut dipecah menjadi 150.000. Bisa dipecah itu, coba pecah itu saja kecilnya. Karena itu virus corona tidak bisa dipakai melihatnya memakai mikroskop biasa, harus mikroskop elektron yang khusus. Bahkan ada yang saya baca 2 bulan yang lalu di tribunnews.com, pengamat ilmuwan virus mengatakan, andaikan virus yang menjangkiti, corona yang menjangkiti ratusan juta manusia di dunia ini dikumpul dalam satu wadah, dia hanya bisa dikumpul dalam 1 kaleng Coca-Cola, saking kecilnya. Na'udzubillah, subhanallah. Dan barang sekecil itu membuat pusing seluruh dunia. Indonesia mengeluarkan APBN-nya lebih 1.000 triliun untuk gara-gara virus si kecil ini. Ya, baru punya 2 ruko udah ombong. Ya, kalau Allah
ingin mengazab manusia dengan dosa-dosanya, lau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Andaikan Allah mengazab manusia dengan dosa-dosanya, tidak ada satu binatang pun yang tersisa di muka bumi ini. Walakin yu'akhirhum, tetapi Allah mengapakannya? Mempending semua, dipending. Jadi yang nakal bukan benar, dipending saja. Hadirin hadirat, yu'akhirhum ila ajalin musamma. Jadi banyak sekali makhluk hidup yang kecil yang kita tidak lihat, tetapi khusus untuk nyamuk Allah memberikan perumpamaan bahwa ini Al-Quran sudah turun berapa? Sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran ini turunkan. Apa urgensi nyamuk? Kenapa nyamuk? Ternyata nyamuk adalah makhluk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menetapkan tanggal 25 April sebagai hari apa? Hari malaria sedunia. Coba, bahkan nyamuk adalah dikira makhluk yang paling banyak membunuh manusia, bukan anjing, bukan buaya, bukan ular, bukan juga manusia. Tetapi ternyata 3 tahun yang lalu saya membaca sebuah laporan, makhluk yang paling banyak membunuh manusia adalah nyamuk. Lebih 750 juta manusia, 750 juta manusia mati gara-gara nyamuk. Kalau manusia berapa ya? Manusia membunuh manusia berapa? Tidak banyak. Nomor ranking 1 adalah nyamuk yang paling banyak membunuh manusia. Jadi kesimpulan sementara pembahasan kita, jangan meremehkan apapun dan siapapun, ya, karena bisa jadi kita tidak menjadi orang hari ini kalau bukan karena dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, ya, selalu pandangannya positif bahwa apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini pasti, sudah pasti ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya, sekecil apapun, sebesar apapun. Dan yang pasti pandangan orang mukmin tidak menilai sesuatu dari posturnya, ya. Jangan berpandangan seperti iblis. Iblis itu menilai sesuatu dari apa? Dari postur, dari fisik. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Hei, iblis, lo kenapa enggak mau sujud terhadap makhluk yang saya ciptakan dari tanganku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Qal ana khairum minhu, ya Allah, saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dari api, dia dicipta dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Dia menilai sesuatu dari materinya. Kenapa saya harus menghormati dia? Rumah saya lebih besar daripada rumahnya. Ya, saya lebih kaya daripada dia. Ini semua adalah standar-standar iblis. Hadirin hadirat, orang mukmin, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, semua ada hikmahnya. Memberikan perumpamaan itu. Tetapi orang-orang kafir, wa ammal ladzina fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir merespon perumpamaan yang Allah berikan ini. Apa responnya? Maka aradallahu bihadza masalah. Apa sih maksudnya nyamuk? Sekecil itu ditiup saja sudah mati. Kenapa bukan gajah? Kenapa bukan dinosaurus? Ya. Karena orang seperti ini itu tadi terkungkung cara pandangannya yang picik,
terhadap yang namanya kualitas, fungsi terhadap apa materinya sesuatu. Maka itu yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nyamuk memperlihatkan kehebatan dan kemahakuasaan Allah. Ya. Kalau dulu komputer waktu pertama dibuat, untuk membuat komputer itu hardware dan softwarenya itu butuh tempat seperti satu rumah. Lalu kemajuan teknologi semakin hari semakin maju, akhirnya orang bisa membuat dalam bentuk yang sangat kecil, bisa dilipat-lipat, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kehebatan sesuatu yang memiliki komponen yang sangat komplit, fungsi yang sangat rumit, dan banyak tujuan-tujuannya dan lengkap tetapi kecil, itu menunjukkan kehebatan. Dulu arloji, orang membuatnya itu butuh tempat yang besar, tapi semakin lama semakin teknologi maju, orang bisa membuat sangat sederhana, simple, tapi fungsi komponen dan unsur-unsurnya berfungsi dengan sangat komplit dan kompleks dan sangat sederhana. Kita sudah bisa memakai arloji. Ada arloji 200.000, ada 2 juta, ada 20 juta, ada 50 juta, ada 500 juta, ada 5 miliar, ada juga 10 miliar arlojinya. Ya, dengan kecil. Nyamuk kecil tetapi dia memiliki alat tubuh yang kompleks. Dia punya apa? Nyamuk itu punya kaki. Tahu berapa kakinya? Ada yang pernah menghitung kaki nyamuk? Saya juga tidak tahu. Menurut ada buku yang saya baca, sains ya, pendekatan sains, nyamuk itu memiliki 6 pisau. 6 pisau pengiris. Ketika dia mengiris, dia mau membor kita punya darah. Dia punya 6 pisau pengiris. Lalu di pisau pengiris itu di dekat mulutnya ada tabung. Tabung itu adalah untuk menampung cairan. Ketika sebelum mengiris, dia menyiramkan cairan ke tempat yang ingin diisap agar membius orang atau hewan yang mau diisap tidak merasakan, atau untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, lalu dia isap. Nyamuk juga punya punya alat kelamin dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan perhatikan nyamuk, apa maksudnya? Artinya agama memerintahkan kita untuk membuat alat pembesar. Ya. Alat pembesar itulah agama. Jadi agama itu tidak dibaca secara teksnya saja, tetapi dilihat daripada apa yang dibalik. Kalau dipahami letterlek bahasa itu, kita akan gimana? Berpikiran radikal. Apa itu radikal? Memahami agama secara lahir saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Al-Qur'an diturunkan, apakah sudah ada alat pembesar? Belum ada. Itu maksudnya Al-Quran memerintahkan kita untuk menemukan alat itu, membuat alat itu. Jadi Al-Quran yang adalah agama yang memerintahkan untuk mengembangkan sains atau teknologi. Agama tidak bertentangan sama sekali dengan sains dan teknologi. Hadirin hadirat, tahu berapa orang yang kaya, orang tinggi jabatannya hari ini gara-gara nyamuk? Ada yang menjadi presiden, CEO, menjadi direktur, kepala bidang, gara-gara nyamuk itu, ya kan? Hampir mungkin jutaan orang yang hidup gara-gara nyamuk karena bekerja di perusahaan pabriknya. Pabrik apa itu? Baygon. Banyak orang jadi dokter gara-gara nyamuk karena meneliti malaria, ya kan? Jadi kenapa pula marah-marah sama nyamuk? Padahal dia penjual kelontong,
dia ada rukonya di situ juga menjual obat nyamuk, dia ambil keuntungan dari nyamuk, marah-marah sama nyamuk. Apa sih nyamuk ini? Kenapa marah-marah gitu kan? Kok juga ambil keuntungan dari nyamuk? Dokter banyak untung. Ada orang kena penyakit malaria, pergi berobat di rumah sakit, beli obat malaria. Apotek untung. Siapa lagi untung? Rumah sakit untung, dokter untung, semua untung. Kenapa marah sama nyamuk? Ya, itulah kehidupan. Kehidupan itu adalah kerugiannya orang, keuntungan kita. Ya kan? Betul kan? Kalau tak ada orang bodoh, mana aku kesini? Kalau tidak ada tidak ada pasien orang sakit, mana dokter bisa dapat itu? Jadi kehidupan kita saling, bukan artinya kita saling mengeksploitasi. Kehidupan itu kita saling membutuhkan satu sama lain, termasuk nyamuk itu sendiri. Jadi ketika nyamuk mampir di kulitmu, sekali-kali berkomunikasilah dengan nyamuk itu, jangan langsung dipukul. Ya, karena jangan sampai dari situ Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah. Oh betul ya, ada kakinya. Seperti yang dibilang penceramah tadi, teliti semua. Oh ada juga, ada alat kelaminnya. Perhatikan semua. Emang dilihat kecil banget ya, kecil sekali. Itulah nyamuk. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keberatan dalam kehidupan ini, jangan mencaci memaki apapun dan siapapun, karena boleh jadi sesuatu itu yang menyebabkan kita menjadi orang hari ini. Ini belum baru nyamuk ini, kita akan berbicara banyak lagi binatang-binatang yang lain yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat hebat. Saya kira demikian. Ya, jadi ada orang itu dia tidak mau bunuh nyamuk, dia tiup. Itulah salah satu kehebatan maha rahmat Allah. Andaikan itu nyamuk tidak dibuat dari unsur-unsur tubuhnya dari lunak, mungkin kita banyak yang luka jika dipukul seperti jarum itu langsung ya. Tapi semua lunak ya, lembek itu. Jadi ada orang tidak mau membunuh nyamuk. Jadi dalam hadis ada beberapa binatang boleh dibunuh karena merusak. Ya, sebenarnya kalau pesan saya tidak usah dibunuh. Ya, soalnya masa nyamuk mengisap sedikit saja maksa kita mengeluarkan kalori yang sangat banyak untuk memukul dia. Tidak seimbang gitu. Kalau kita memakai hukum wajaza'u sayyi'atun misluha, balaslah sesuatu itu dengan setimpal. Tidak setimpal. Ya kan? Kalau mau memukul, cabut rambut baru pukul, baru setimpal, ya enggak? Kasihan. Kecil dipukul pakai. Jadi kalau mau memukul, cabut rambutnya baru dipukul. Itu baru setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Ya enggak? Balasan sesuatu itu sesuai, harus setimpal. Kalau ditinju, simpel. Saya tidak mengatakan jangan dibunuh, saya hanya mengatakan balaslah dengan setimpal. Itu saja ya. Saya gitu saja. Sudah sampai jam 4. Perjanjian dengan Pak Ustaz senior saya sampai jam 4. Sebenarnya dia minta tambah. Maksudnya sampai jam 4 ditambah. Mungkin besok lagi sampai jam 4.30.
Dari hadirin hadirat, kita punya kegiatan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara. Bila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, bila ada yang salah maka datangnya dari saya atau dari setan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.